Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Magfiro, saya dari Kis Akuntansi Reguler Semester 2A. Di sini saya akan berpresentasi tentang penetapan desa wirausaha dan strategi pengembangannya untuk memenuhi salah satu tugas yang diberikan oleh Bapak Dadang Priyono SE MPA selaku dosen mata kuliah kewirausahaan Islami. Di presentasi kali ini ada beberapa poin yang akan saya paparkan, yaitu yang pertama ada pemahaman tentang program desa wirausaha, yang kedua ada pengertian dari kewirausahaan dan wirausaha atau entrepreneur, yang ketiga yaitu ada pengembangan metode penetapan desa wirausaha, yang keempat ada potensi unggulan di desa Panguragan atau di desa tempat tinggal saya, dan potensi apa saja yang belum dikembangkan di desa Panguragan tersebut. Lanjut ke pembahasan yang pertama, yaitu ada pemahaman tentang program desa wirausaha. Jadi adanya desa wirausaha ini merupakan keinginan untuk mengangkat potensi dan keunggulan suatu wilayah yang mampu menjadikan penggerak kegiatan perekonomian yang berdampak lebih luas. Dan juga desa wirausaha ini dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat di sekitarnya. Desa wirausaha tidak merupakan kampung atau kawasan yang dibatasi oleh administrasi dan orientasi yang serupa. Desa wirausaha juga akan berhempit dengan wilayah-wilayah lainnya yang diposisi untuk berinteraksi secara menguntungkan atau bersinergis. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu ada pengertian dari kewirausahaan dan wirausaha atau entrepreneur. Nah, jadi kewirausahaan itu secara umum, kewirausahaan itu dapat diartikan sebagai proses mengerjakan suatu yang baru atau kreatif dan inovatif atau yang berbeda dari yang lain, yang bermanfaat dalam memberikan nilai lebih. Adapun pengertian dari Joko Untoro tahun 2010, kewirausahaan itu adalah suatu keberanian untuk melakukan upaya-upaya memenuhi kebutuhan hidup yang dilakukan oleh seseorang atas dasar kemampuan dengan cara memanfaatkan potensi yang dimiliki untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Jadi menurut Joko Untoro ini, kewirausahaan itu suatu upaya atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan kita dengan memanfaatkan potensi yang kita miliki untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kita dan orang lain. Nah, sedangkan wirausaha atau wirausahawan ataupun entrepreneur adalah orang yang memiliki kemampuan melihat, menilai kesempatan-kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber-sumber daya yang dibutuhkan untuk mengambil keuntungan daripadanya serta mengambil tindakan yang tepat untuk memastikan kesuksesan. Jadi, wirausaha ini merupakan orang yang melakukan suatu usahanya tersebut, orang yang memiliki suatu inovasi, ide-ide dan memiliki kemampuan kepada kesempatan bisnis yang ada di sekitarnya. Nah, perekonomian pedesaan seringkali dinilai lambat dibanding pembangunan ekonomi perkotaan. Karena penataan ekonomi pedesaan perlu segera dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Nah, potensi sumber daya desa selama ini belum termanfaat secara optimal. Salah satu solusi penting yang mampu mendorong sumber daya desa selama ini belum termanfaat secara optimal, yaitu gerakan ekonomi desa, adalah mengembangkan kewirausahaan bagi masyarakat desa. Pengembangan desa wirausaha menawarkan solusi untuk mengurangi kemiskinan, migrasi penduduk, dan pengembangan lapangan kerja di desa. Pada model sistem pembangunan kewirausahaan desa, pembangunan lingkung dilakukan dengan menggunakan industri desa sebagai driver penggerak berputar kegiatan ekonomi desa. Adapun desa wirausaha merupakan program yang dapat dikembangkan untuk mengatasi pengangguran, pendapatan rendah, dan menambah keragaman jenis usaha di desa. Jadi desa wirausaha ini untuk membantu masyarakat desa dalam mengatasi suatu pendapatan yang rendah, seperti kayak sekarang yang sedang dialami, yaitu turunnya tingkat pendapatan masyarakat karena adanya pandemi COVID-19. Nah, lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu ada pengembangan metode penetapan desa wirausaha. Nah, berdasarkan penjelasan di atas, metode penetapan desa wirausaha mempertimbangkan 3 faktor, yaitu yang pertama ada faktor potensial, faktor harapan masyarakat, dan faktor kebijakan pemerintah. Untuk faktor wilayah dilakukan dengan asesmen. Nah, asesmen ini dilakukan dengan menilai potensi suatu wilayah berdasarkan beberapa parameter dan indikator yang relevan. Setiap parameter diberi bobot sesuai dengan perkiraan besarnya pengaruh atau kontribusi terhadap potensi wilayah.
Nah, untuk mengetahui harapan masyarakat dilakukan dengan melakukan wawancara tatap muka dengan masyarakat, dalam hal ini adalah pelaku UKM. Nah, jadi untuk mengetahui harapan masyarakat tentang desa wirausaha ini, kita harus melakukan wawancara wawancara atau terjun langsung ke masyarakat. Namun sebelumnya harus ditentukan dulu jenis usaha dominan yang akan menjadi ikon dalam pengembangan desa wirausaha untuk memperoleh informasi bahwa jenis usaha yang cukup dominan dan berpotensi menjadi ikon desa wirausaha adalah kerajinan anyaman bambu dan ataupun produk-produk lainnya. Adapun untuk faktor kebijakan adalah dengan mempelajari berbagai kebijakan dari kementerian terkait dan dari pemerintah daerah. Nah, kementerian terkait di antara Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Desa, Transmigrasi dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Pariwisata dan lain-lain. Adapun strategi yang dapat dikembangkan adalah sebagai berikut. Strategi yang pertama itu adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Nah, strategi pertama yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kualitas SDM atau sumber daya manusia pengrajin melalui program pelatihan. Jadi walaupun si masyarakatnya tersebut memiliki pendapatan yang minimal, si usahanya tersebut harus mempunyai pelatihan terhadap masyarakat yang memiliki pendidikan yang minimal dan tidak mempunyai kerajinan yang seperti membuat bambu, menganyam kayak gitu. Nah, adapun materi pelatihan yang perlu diberikan kepada para pengrajin idealnya meliputi 3 aspek, yaitu yang pertama ada pengembangan mental entrepreneurship, yang kedua ada pengembangan keterampilan manajerial atau soft skill, yang terakhir ada peningkatan keterampilan dalam menghasilkan produk yang inovatif atau hard skill. Nah, ketiga aspek tersebut harus diterapkan dalam pelatihan terhadap masyarakat yang belum memiliki skill-skill tersebut. Nah, lanjut ke strategi yang kedua, yaitu ada peningkatan kualitas alat produksi. Berkaitan dengan strategi pertama, maka perlu juga dikembangkan strategi kedua, yaitu meningkatkan kualitas alat produksi yang digunakan saat ini. Alat yang umum digunakan ya apa yang dibutuhkan oleh produksi, katanya. Contohnya kita ingin memproduksi suatu produk anyaman bambu untuk membuat suatu kursi dari bambu, yaitu kita perlu dengan golok, gergaji, pisau, raut, kincir dan lain-lainnya. Dan hasil wawancara diketahui bahwa umumnya mereka berharap adanya bantuan terhadap pengadaan alat kerja. Strategi yang ketiga yaitu ada pengembangan kelembagaan usaha. Nah, strategi ketiga ini adalah pengembangan kelembagaan usaha. Ada 2 alternatif bentuk kelembagaan yang dapat dikembangkan, yaitu yang pertama ada koperasi dan yang kedua ada BUMDes atau badan usaha milik desa. Koperasi ini diharapkan beranggota semua pengrajin, pengelola produk tersebut. Tujuannya membentuk koperasi ini adalah menjadi tempat mereka menabung dan memperoleh permodalan juga untuk menjadi lembaga yang dapat membantu pemasaran produk-produk hasil pengrajin. Koperasi dapat membuka outlet di beberapa objek wisata terdekat dan bekerja sama dengan outlet yang menjual produk kerajinan. Pengembangan yang kedua ini ada BUMDes atau badan usaha milik desa. Nah, saat ini pemerintah tengah mendorong pendirian BUMDes untuk menjadi pelaku usaha ekonomi di desa. Oleh karena itu, program ini dapat disinergikan dengan program pemerintah tersebut. BUMDes dapat berperan terutama dalam memasarkan produk-produk hasil pengrajin dan membantu akses permodalan melalui kerjasama dengan perbankan atau lembaga keuangan lainnya. Strategi yang keempat yaitu ada peningkatan kapasitas aparatur desa. Nah, program pengembangan desa wirausaha kesuksesannya juga akan sangat tergantung kepada kapasitas aparatur desa. Oleh karena itu, perlaku upaya sosialisasi tentang program ini dan peningkatan kapasitas aparatur desa sehingga mampu menjadi mitra pemerintah daerah dalam mensukseskan program desa wirausaha ini. Jadi kalau tidak ada sosialisasi ini, maka suatu rencana desa wirausaha ini tidak akan berjalan dengan lancar. Strategi yang kelima yaitu ada pengembangan promosi desa wirausaha sebagai desa wisata. Program pengembangan desa wirausaha akan berhasil jika disinergikan dengan upaya pengembangan di desa-desa lainnya. Oleh karena itu, perlu dibantu dengan strategi promosi yang tepat terutama kepada segmen wisatawan umum dan khusus. Promosi yang saat ini cukup efektif bila dijalankan adalah melalui pemanfaatan internet dan media sosial seperti bekerjasama dengan para blogger, vlogger, dan youtuber untuk mengekspos produk-produk yang kita buat atau kerajinan yang kita buat. Jadi ketika suatu desa tersebut membuat suatu kerajinan atau produk, nah kita harus membuat suatu promosi dengan cara kita mempromosikan dengan melalui internet, atau kita membuat all shop sendiri, all shop desa wirausaha ataupun desa wira, contohnya all shop desa wirausaha Panguragan kayak gitu. Kita juga bisa bekerjasama dengan blogger, vlogger, youtuber. Contohnya kayak kita bekerjasama dengan blogger. Nah, kita
kita memberikan seperti kayak iklan-iklan atau tentang uh, produk apa yang kita buat, kita jabarkan di situ, manfaatnya apa, tujuannya apa, kekurangannya, kelebihannya apa. Kita bekerjasama dengan blogger untuk memposting kerajinan yang kita buat atau produk yang kita buat. Lanjut ke strategi yang keenam, yaitu ada peningkatan kualitas infrastruktur. Program pengembangan desa wirausaha akan berhasil jika dukungan oleh infrastruktur yang memadai, terutama jalan. Maka perlu dilakukan pelebaran jalan untuk meningkatkan aksesibilitas pada wisatawan. Jadi tidak hanya promosi, tapi juga kita itu harus membuat suatu. Jadi kita tuh desa wirausaha ini harus memiliki tempat yang luas atau tempat yang strategis untuk dilihat untuk dilihat atau dipandang oleh semua orang atau semua wisatawan. Nah, strategi yang terakhir yaitu ada penyiapan masyarakat. Program pengembangan desa wirausaha perlu didukung oleh kesiapan masyarakat, terutama sikap dan mental masyarakat yang senang dengan kegiatan wirausahanya. Karena kalau seandainya si aparat desa mempunyai rencana tapi masyarakatnya tidak senang dengan rencana tersebut, maka dari itu rencana tersebut tidak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya kerjasama antara aparat desa dengan masyarakat. Aspek lain yang perlu dikembangkan adalah masyarakat yang sadar wisata sehingga siap menjadi pelayan yang baik bagi para wisatawan. Strategi dapat melalui program sosialisasi, pelatihan kewirausahaan bagi para pemuda desa, pelibatan tokoh-tokoh masyarakat yang mengintegrasikan program pengembangan desa wirausaha dan desa wisata dalam program pembangunan desa. Jadi untuk menyiapkan mental masyarakat dan untuk membuat masyarakat itu senang dengan rencana aparat desa itu, kita jadi si aparat desa itu harus bersosialisasi kepada pemuda masyarakat dan tokoh-tokoh yang ada di sekitar desa tersebut untuk membantu rencana desa wirausaha tersebut. Nah, lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu ada potensi unggulan di desa Panguragan atau di desa yang tempat tempat saya tinggal, dan potensi apa saja yang belum dikembangkan di desa Panguragan tersebut. Nah, jadi masyarakat di desa Panguragan 50% penghasilannya itu berasal dari rongsok, karena kebanyakan pendidikannya itu minim banget, yaitu tamatan dari SD atau sekolah dasar. Ada pula UKM yang unggul di desa Panguragannya itu UKM pembuatan kerupuk terasi kecil dan kerupuk bawangan yang besar gitu ya. Nah, kerupuk tersebut sudah menjadi ciri khas yang ada di daerah saya, dan seringkali menjadi pusat pembelanjaan oleh-oleh bagi para wisatawan yang datang. Jadi kalau setiap ada wisatawan yang datang, pasti tidak telat untuk membeli suatu kerupuk terasi tersebut. Nah, UKM tersebut juga sangat bermanfaat bagi para masyarakat di sekelilingnya, karena dapat memberikan suatu lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang belum memiliki pekerjaan ataupun bagi ibu-ibu rumah tangga yang ingin memiliki pekerjaan sampingan di tengah mengerjakan pekerjaan rumah tangga, tetapi dia juga ingin menghasilkan uang kayak gitu. Nah, adapun kegiatan desa wirausaha di desa saya itu baru ada BUMDes, itu juga baru dibuat sekarang karena itu ada peraturan, ada arahan atau peraturan dari pemerintahnya langsung bahwa setiap desa itu harus memiliki BUMDes. Nah, dulunya di desa saya itu tidak ada yang namanya desa wirausaha, nggak tahu, mungkin karena nggak ada sosialisasi ataupun nggak tahu lagi dah. Jadi adapun UKM yang ada di desa kita yang sudah menjadi ciri khas yang sudah saya jelaskan, itu ada pembuatan kerupuk terasi itu tuh apa ya? Jadi kayak dari masyarakatnya langsung tuh, potensi dari masyarakat langsung, bahwa masyarakatnya tersebut memiliki potensi untuk membuat suatu kerupuk terasi. Nah, tetapi kekurangannya itu dari segi pemasarannya. Nah, dari segi pemasarannya itu masih seperti masih dari mulut ke mulut, belum ke jaringan sosial atau belum ke internet ataupun yang lainnya. Jadi karena pendidikannya yang minim, jadi mereka itu tidak mengerti bagaimana sih cara pemasaran yang baik, bagaimana sih cara produk kita supaya produk itu terkenal oleh orang-orang lain, oleh orang yang seluruh Indonesia. Maka dari itu
harus adanya suatu sosialisasi yang harus dikembangkan di desa kita. Sosialisasi tentang wirausaha kepada warga yang bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan jiwa wirausaha terhadap warga. Nah, dan sosialisasi ini juga untuk memberitahukan bahwa bagaimana caranya berwirausaha yang benar, bagaimana caranya pemasaran yang benar, bagaimana caranya pengelolaan yang benar untuk meningkatkan suatu UKM di desa tersebut, untuk meningkatkan suatu jiwa wirausaha di desa kita, dan juga untuk meningkatkan suatu bumdes ataupun meningkatkan supaya si masyarakatnya tersebut senang berwirausaha untuk meningkatkan kehidupan mereka. Kesimpulan dari apa yang saya jelaskan sebelumnya yaitu, jadi, program Desa Wirausaha merupakan upaya untuk mengangkat potensi wilayah yang mampu menggerakkan perekonomian desa. Program ini juga bertujuan meningkatkan peran koperasi dan UKM di desa, menemukan wirausaha baru serta membuka lapangan pekerjaan dan mengetahui strategi pengembangan desa wirausaha, penetapan desa wirausaha menggunakan 3 pendekatan, yaitu asesmen potensi wilayah, keselarasan dengan harapan masyarakat, dan kebijakan pemerintah. Adapun strategi pengembangan desa wirausaha adalah peningkatan kualitas SDM, peningkatan kualitas produksi, peningkatan kualitas aparatur desa, pengembangan promosi dengan desa wirausaha, peningkatan infrastruktur, dan penyiapan masyarakat. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Mungkin yang saya sampaikan itu jauh dari kata kesempurnaan, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.